Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roli. Teman-teman, hari ini kita coba membahas lagi kasus ya, soal akuntansi. Tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ambil soalnya ya, kasus akuntansinya itu dari buku pengantar akuntansi 1 ya, adaptasi Indonesia edisi 4 karangan Karlsewaren James M. Rees ya, dan ada beberapa orang nih pengarangnya teman-teman. Oke. Dari soalnya ini teman-teman, saya coba kasih lihat dulu ya. Soalnya seperti ini. Indah Properti ya bertindak sebagai agen yang membeli, menjual ya, pengelola properti ya. Berikut neraca saldonya yang belum disesuaikan per 31 Juli 2016 ya. Jadi ini neraca per 31 Juli 2016. Jadi teman-teman, di sini saya mencontohkan bagaimana melakukan pencatatan transaksi di jurnal umum ya, melalui menggunakan aplikasi Excel for Accounting teman-teman ya. Sebelum kita menjalankan ya, sebelum membuat jurnal, kita masukkan dulu saldo awalnya teman-teman. Kita masukkan saldo awalnya di master ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di master ya, di sheet master. Kebetulan untuk aplikasi Excel for Accounting ini tahunan teman-teman ya, tahunan. Kalau seandainya mau dirancang bulanan ya, bisa saja nanti kita ganti. Jadi karena ini dari bentuknya tahunan, untuk memasukkan saldo awal ya, kita masukkan di sini. Untuk modalnya kita sudah masukkan modal bersih teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan kalau di sini akunnya ya, akunnya itu untuk modal itu 87.500.000. Kemudian modal bersihnya kalau kita kurangin 44 juta, kita kurangin 44.800.000 teman-teman. Berarti modalnya yang kita masukin di aplikasi ini 42.300.000. Artinya price-nya kita nggak perlu mencatat lagi di saldo awal. Oke, ini sudah saya masukin saldo awalnya, teman-teman bisa perhatikan ya, seperti ini. Kemudian untuk mencatat transaksi ya, kita mencatatnya di jurnal umum ya, kita langsung aja ke transaksi. Oke. Membeli kelengkapan secara kredit sebesar 3.150.000. Oke, nanti kita coba bahas cara jurnalnya seperti apa. Oke teman-teman yang melihat video ini, silahkan di subscribe terlebih dulu channel kita, channel Excel for Accounting, supaya teman-teman dapat menerima notifikasi video-video terbaru dari kami. Teman-teman jangan lupa klik tombol lonceng dan belnya ya, tombol belnya juga ya, supaya teman-teman menerima notifikasi ya dari Excel for Accounting untuk video-video terbaru dari kami. Oke, next kita lanjutkan. Tanggal 1 Agustus membeli perlengkapan secara kredit ya sebesar 3.150.000. Jadi jumlahnya saya catat ya, kita buat dulu transaksinya. 1 Agustus membeli perlengkapan ya secara kredit ya. Bisa ya dilihat ya teman-teman ya transaksinya. Ini saya kopikan ke bawah. Oke. Untuk akunnya teman-teman bisa perhatikan format aplikasi Excel for Accounting-nya. Pertama ada tanggal transaksi, bukti transaksi, keterangan transaksi, perkiraan. Untuk kode perkiraannya ini otomatis. Kemudian juga ada nama relasi, baru jumlah transaksi debit dan kredit. Oke, di sini kita pilih perlengkapan ya, perlengkapan kantor. Karena kredit lawannya utang ya, lawannya utang usaha. Nilainya kita lihat teman-teman, soalnya nilainya 3.150.000 ya, kita masukkan
3.150.000. Oke, sama ya teman-teman ya di posisi kredit ya, karena ini jurnal umum ya, jurnalnya seperti itu. Next, soal kedua, tanggal 2 Agustus membayar sewa kantor untuk bulan berjalan sebesar 7.200.000. Membayar sewa kantor untuk bulan berjalan sebesar 7.200.000. Artinya ini kita langsung mencatat di posisi beban teman-teman. Kenapa di posisi beban? Karena disebutkan untuk bulan berjalan ya. Kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 2 Agustus. Ya, kita catat transaksinya membayar sewa kantor untuk bulan berjalan RP tadi berapa? 7.200.000 teman-teman. 7.200.000. 7.200.000. Oke, saya kopikan keterangannya ke bawah. Jurnalnya berarti langsung beban sewa ya. Beban sewa lawannya kas ya. Kas ya teman-teman ya. Kenapa kas? Karena di soal disebutkan membayar sewa kantor, artinya kita langsung membayar ya, kita keluar uang ya. Jurnalnya seperti ini. Oke, di atas teman-teman bisa perhatikan itu ada info balance. Info balance-nya oke, artinya posisi debit dan kreditnya sudah sesuai. Oke, next. Next kita lihat soal berikutnya. Tanggal, teman-teman perhatikan soalnya, tanggal 3 menerima kas atas pelunasan piutang pelanggan sebesar 83.900.000 ya. Tanggal 3 Agustus ya. Menerima, ini menerima, soalnya menerima teman-teman, menerima kas dari pelunasan pelanggan ya, sebesar kita terima piutang teman-teman sebesar 83.900.000. 83.900.000. Oke. Karena ini fokus akuntansinya aja, jadi kita tidak mencontohkan ada transaksi yang berkaitan dengan pajak. Sebenarnya ini transaksi ini ada pajaknya. Contoh, membayar sewa kantor teman-teman untuk bulan berjalan sebesar 7.200.000 ya. Dalam dunia kerja ya, ini menjadi sewa kantor itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu persewaan tanah dan bangunan ya, tarifnya sebesar 10%. Artinya kalau kita catat transaksinya lengkap ya, lengkap dengan perpajakannya, itu jurnalnya yang tanggal 2 itu ada pemotongan sebesar 720.000. Artinya kas kita yang keluar itu bukan 7.200.000, berarti 7.200.000 dikurang dengan 720.000, baru 720.000 nya kita setorkan ke kas negara, seperti itu teman-teman ya. Begitu juga dengan tanggal 2 pelunasan kas dari pelanggan. Ini kemungkinan kalau seandainya pelanggan kita PT, maka mereka juga akan melakukan pemotongan PPh pasal 23. Kenapa? Karena kita bergerak di bidang jual beli properti, artinya jasa, pendapatan jasa yang kita terima itu merupakan objek PPh pasal 23. Oke, kita buat jurnalnya menerima kas dari pelanggan, artinya kas masuk ya, kas masuk, kemudian piutang berkurang ya, piutang berkurang, artinya 83.900.000. Oke, ini saya kopikan teman-teman ya.
Oke. Artinya piutang berkurang, kas bertambah. Oke. Next, kita lihat soal berikutnya teman-teman. Tanggal 5 bulan Agustus, membayar premi asuransi tahunan sebesar 12 juta. Oke. Tanggal 5 ya, tanggal 5 soalnya teman-teman bisa lihat, perhatikan soalnya teman-teman. Membayar premi asuransi tahunan ya, membayar premi asuransi tahunan ya, nilainya 12 juta. Artinya karena disebut tahunan, berarti asuransi yang kita bayarkan bukan hanya untuk beban di bulan berjalan ya, tapi juga beban untuk bulan berikutnya. Jadi ini jurnalnya, asuransi dibayar di muka, lawannya kas, jumlahnya 12 juta. Ini oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingatkan kembali teman-teman, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya, dan klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari kami. Kita akan membahas soal akuntansi ya, kita membahas juga tentang pajak ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan tambahan pengetahuan tentang akuntansi dari channel kita ini teman-teman. Jadi silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Tombol loncengnya juga gratis ya. Silahkan di klik tombol subscribe-nya. Oke, next. Kita lanjutkan. Tanggal 9, mengembalikan sejumlah perlengkapan kantor yang dibeli 1 Agustus ya, menerima biaya pergantian secara utuh sebesar Rp400.000 ya. Jadi gini teman-teman ya, di tanggal 1 kita ada membeli perlengkapan secara kredit. Kemudian di tanggal 9 itu artinya kita di sini belum ada melakukan pembayaran, teman-teman bisa perhatikan. Menerima sewa ya, menerima kas ya, membayar premi asuransi, artinya belum ada terjadi pembayaran untuk pembelian perlengkapan kantor di tanggal 1 Agustus. Sementara di tanggal 9 kita mengembalikan sejumlah perlengkapan kantor yang dibeli di 1 Agustus. Kemudian menerima biaya pergantian secara utuh sebesar Rp400.000 ya. Jadi karena di sini karena di sini kita belum membayar utang kita ya, maka kita akan debit ya, maka kita akan debit utang kita yang di tanggal 1 Agustus ya. Ini saya catat keterangan transaksinya ya. Mengembalikan secara memberikan sejumlah perlengkapan ya, sejumlah perlengkapan kantor yang dibeli tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus, dan menerima biaya pergantian secara utuh ya sebesar Rp400.000 ya. Oke, kita format dulu. Biar nampak keterangannya ya teman-teman ya. Oke, sudah nampak ya. Saya kopikan keterangan transaksinya ke bawah. Oke,
ini teman-teman perlu memahami transaksinya. Di tanggal 1 Agustus kita ada beli perlengkapan secara kredit nilainya 3.150.000. Hanya saja di tanggal berapa tadi? Tanggal 9 ya. Ini bukan tanggal 5, maaf, tanggal 9 teman-teman. Ya, tanggal 9 ya. Di tanggal 9-nya kita mengembalikan perlengkapan itu sebesar 400.000 ya. Kemudian kita menerima pergantian secara penuh, secara utuh. Artinya gini ya, karena piutang ini belum karena pembeliannya secara kredit ya, artinya kita masih berutang penuh kepada toko ya. Maka transaksi ini secara logikanya toko tidak mungkin memberi kita uang senilai 400.000 ya. Kenapa? Karena juga utang kan belum kita bayarkan ya, artinya kita menerima nota ya dikembalikan. Jadi di sini ada terjadi pengurangan utang usaha, kemudian perlengkapan kantor ya, perlengkapan kantor kita juga berkurang senilai 400.000 rupiah ya. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Kita coba lihat laporannya. Oke, kita coba buka buku besarnya. Kita buka teman-teman buku besarnya. Oke, kita buka kas ya. Tuh kasnya. Kasnya ini ada saldo awalnya nih teman-teman ya. Ada saldo awal kasnya. Jadi saldo awal kita kan ada 52 juta ya. Ini row-nya dan tersembunyi. Sebentar. Unhide ya, teman-teman ya. Ini harusnya dia unhide row-nya. Oke. Belum tampil semua. Ini kita pakai Google Sheet ya teman-teman. Ini gimana ini? Unhide, row, hide. Kita besarkan aja row-nya kalau enggak. Oke. Ini sebenarnya ada kolom yang tersembunyi teman-teman. Saya lupa filternya, apa di filternya kita aktifin. Oke, sudah saya aktifkan. Teman-teman bisa lihat ya, filternya rupanya aktif ya. Oke, nampak ya teman-teman. Ini untuk kas saldo awal kita tadi, teman-teman bisa perhatikan di soal. Kita ada saldo awal kita 52.500.000. Kemudian di jurnal ada kita bayar sewa kantor 7.200.000 ya. Kemudian kita ada menerima piutang juga 83 juta dan membayar asuransi 12 juta ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Saldo awal, pengurangan ya, penerimaan piutang, kemudian asuransi. Saldo terakhir kita 117.200. Kita lihat yang lainnya. Piutang, utang usaha ya 100 juta saldo awal kita, teman-teman bisa cek ya di soal. Soalnya jadi kecil, sorry, soalnya jadi kecil ya, soalnya jadi kecil. Nanti teman-teman bisa diinikan lagi ya, bisa saya insert ulang. Soalnya teman-teman perhatikan soalnya ya, untuk utang ya, piutang semuanya ada di sini. Saya besarkan lagi itu ya. Ini utang usaha awalnya 100 ya, 100 juta dikurang dengan ada penerimaan 83 juta. Ini yang lain perlengkapan tadi ya teman-teman, perlengkapan
Oke, seperti ini. Oke, ini neracanya semua ada di sini, laporannya teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini tentang akuntansi. Teman-teman terus ikutin channel kita supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Untuk teman-teman yang membutuhkan aplikasi Excel laporan keuangannya, bisa lihat deskripsi video di bawah. Kemudian untuk bukunya teman-teman juga bisa pesan melalui kami. Ada juga nomor admin di bawah yang bisa teman-teman hubungi. Oke, thanks for watching ya. See you next time. Bye bye.